Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ya sobat semua, jumpa lagi di channel saya Solusi Hardware Mas Wahid. Oh ya sobat semua, kali ini nih dapat kiriman servisan nih dari pelanggan terbaik saya ya. Ini Bang Haryono yang tinggal di Depok. Beliau adalah salah satu pelanggan servis terbaik saya ini. Sudah beberapa kali servis ya, dia selalu kirimkan ke saya dan alhamdulillah cocok ya. Baik sobat semua, akan saya langsung bongkar saja ya. Ini untuk HP-nya tipe Redmi 4A Xiaomi ya, Xiaomi Redmi 4A. Nah beliau ini pengen upgrade RAM-nya jadi 4/64. Untuk RAM bawaan sendiri ini akan saya cek dulu ya. Sebenarnya HP ini masih normal, masih berfungsi dengan baik, cuma pengen di upgrade aja. Kondisi juga masih mulus ya, lumayan masih terawat. Ini akan saya cek dulu. Nah bisa sobat lihat ya, untuk RAM bawaan ini RAM 2 GB dan penyimpanan internalnya ini 32 GB. Nah beliau ingin di upgrade jadi 4/64. Oke ya, langsung kita eksekusi saja. Kita lepaskan dulu mesinnya. Saya ucapkan ya sekali lagi terima kasih buat yang sudah percayakan jasa servisnya ke SHMW. Buat teman-teman yang lain yang mau servis online juga bisa kirim-kirim paketnya ke SHMW ya. Nanti untuk cara-caranya gimana bisa lanjut ke WA, dan untuk nomor WA saya sertakan di deskripsi. Nah ini langkah-langkah awal ya untuk upgrade RAM dan memori internal. Ini kita lakukan langkah backup user path dulu. Nah langkah ini kita ambil ya, atau kita lakukan untuk backup security. Nantinya ini berfungsi sebagai untuk memudahkan kita lah untuk repair emailnya ya, tidak usah ribet-ribet jadinya. Ini saya gunakan UV versi terbarunya. Untuk backup user path atau security backup ini kita lakukan langkah seperti mau flashing ya sobat semua. Cuma bedanya ini kita identify doang ya. Terus nanti bagian merah-merahnya ini kita read atau kita backup. Soalnya ini kondisi HP masih berfungsi normal ya, masih nyala ya istilahnya. Jadi kita bisa backup dulu ini user pathnya yang merah-merah agar nanti lebih mudah untuk mengembalikan nomor emailnya. Ini kita read dulu ya. Nah ini ya, user pathnya atau security-nya sudah saya backup. Selanjutnya ini kita eksekusi bagian mesinnya, yaitu kita lepas dulu ya MMC-nya, atau kita congkel MMC-nya.
Ini kita lepas juga bagian-bagian kameranya ya tentunya sobat, jadi biar nggak leleh nanti. Nah, di sini memakai MMC tipe Skynic ya, JTAC, kapasitas 2/32. Jadi langkah-langkahnya itu sama persis ya seperti penggantian MMC. Nah, dengan proses upgrade seperti ini nanti pas hidup atau pas nyala itu real ya, jadi 4/64 nya itu real, bukan settingan. Kan banyak tuh yang HP-HP sekarang ya, itu banyak yang tulisannya RAM 6/128, namun saat di update ternyata berubah ya jadi 4/64 atau sebagainya. Itu karena hanya settingan software. Ini udah saya hot air sebelumnya ya, jadi udah tinggal mengangkat saja sebenarnya. Untuk pencongkelan IC MMC ini saya gunakan panas 365 derajat, angin 65, pakai hot air Sugon. Nah, ini saat masih panas langsung kita bersihkan juga ya timah-timahnya atau kaki-kakinya ini biar rata. Selanjutnya kita bersihkan juga dengan cairan thinner ya, agar bekas-bekas kotornya ini hilang. Oke sobat semua, ini IC MMC penggantinya sudah saya siapkan. Saya memakai Samsung jenis atau tipe KMRH ya. Ini kapasitasnya 4/64. Ini tipe KMRH ya. Dan untuk upgrade MMC pada Xiaomi Redmi 4A ini perlu MMC yang clean ya, artinya belum pernah terpakai, atau bisa misalnya gunakan cabutan, itu bisa dari apa ini, Oppo ya, Oppo F1s itu biasanya kondisinya masih clean. Kalaupun tidak clean bisa di update FFU ya sekarang melalui UV terbaru. Untuk pemasangan MMC saya gunakan panas 320 derajat, angin tetap 65 ya, pakai hot air Sugon. Oke, ini penggantian MMC sudah selesai ya, kita tunggu dingin. Selanjutnya kita tes. Kok kita tes? Ini belum kita flash ya, maksudnya kita flashing dulu. Untuk flashing juga perlu file khusus ya, atau file new MMC. Jadi beda ya dengan file-file flashing biasa. Buat sobat yang nanti butuh filenya bisa request ke saya ya via inbox atau via WhatsApp langsung ya, nanti saya kasih linknya. Nah, ini tidak perlu test point ya karena MMC masih kosong, jadi kita langsung tancap USB.
Selanjutnya kita gerak cepat ke UV ya. Kita flashing dengan file new MMC. Ini saya gunakan versi 8 new MMC. Di saat penggantian MMC ini perlu kita centang full erase. Ini langsung kita flash ya. Dan flashing berjalan normal ya, sesuai keinginan. Nah, ini kita tunggu dulu flashingnya sampai selesai ya, mungkin sekitar 5 menit. Oke, sekali lagi ya saya ucapkan terima kasih buat yang sudah percayakan jasa servisnya ke Mas Wahid. Untuk sobat-sobat yang lain yang mau servis online bisa juga ya, nanti chat aja di kolom komentar dan lanjut ke WA, nanti saya sertakan di deskripsi. Oke, ini sobat semua, flashing new MMC sudah selesai. Ini selanjutnya kita identify, selanjutnya kita masukkan backupan yang merah-merah tadi ya. Namun untuk mengembalikan email cukup kita masukkan modem 1 dan modem 2 saja. Ini sudah cukup untuk mengembalikan email bawaannya ya. Jadi kita lebih simpel ya, tidak perlu repot-repot lagi. Nah, ini sudah selesai. Sekarang kita tes nyalakan ya, mantap. Handphone mau nyala dan kita tunggu dulu sampai selesai loadingnya. Nah, kalau udah ada titik-titik di bawah ini ya, yang jalan-jalan ini, biasanya dipastikan handphone akan sampai ke menu. Biasanya kelamaan loadingnya bisa kita restart atau matikan, nanti akan muncul seperti ini ya. Yang tadinya titik-titik berjalan ini sekarang jadi garis putih ya yang berjalan. Oke, sebentar lagi beres ini. Nah, sekarang sudah sampai ke menu ya sobat semua. Ini tinggal kita atur-atur bahasa, tanggal, lokasi dan sebagainya ya sobat semua. Oke ya, mantap ya sobat semua. Ini sudah tampil ke menu. Dan sekarang kita saatnya tes ya apakah berhasil. Nah, di sini sudah bisa sobat lihat ya, tampilannya sudah berubah jadi RAM 4/64 GB.
Kita cek email juga ya. Nah, emailnya udah sesuai dengan yang ada di kardusnya. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.